dipersembahkan oleh pada saat itu ada 3 nama seniman yang harus ada izin khusus, ya termasuk di antara Rianti Arno, Oma Irama ya kalau nggak salah, dan guru waktu itu. Dan pada saat itu dia ada monolog yang sangat luar biasa, selalu direkam oleh Badan Intelijen untuk dilaporkan. Lalu ketika dikasih lihat naskahnya, wah saya muncul terus sama Nano dan nggak ada dialognya. Tapi kenapa waktu itu mau ikut? Kenapa? Kenapa waktu itu Bagito? Saya yang ngajak Mas Nano untuk main sama kita. Oh justru yang ngajak? Iya. Kenapa mau ngajak Mas Nano dan Mbak Ratna? Untuk menaikkan kelasnya Bagito waktu itu. Itu waktu teater koma saya unduh memainkan Rumah Sakit Jiwa tahun 92, itu minimal 12 meja harus dilewati. Ternyata memang saya banyak dapat pelajaran di situ. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Teater tak cuma menggambarkan kehidupan, sering pula menjadi agen perubahan. Seni pertunjukan bukan sekedar hiburan, teater bisa ditakuti para tiran. Agar seni tak terasing dari kemanusiaan, teater koma aktif merespons keadaan. Kritik demi kritik terus dipentaskan. Teater koma pun akrab dengan pelarangan. Ketika rezim Orde Baru sudah runtuh, apakah teater koma masih akan ampuh? Inilah Mata Najwa, panggung teater koma. Ya, selamat malam semuanya. Saya itu kalau melihat wajah-wajah penonton teater langsung seneng, penuh optimisme. Karena apa? Karena langsung kelihatan. Kelihatan kalau miskin semua. Tuh, memang penonton teater itu kebanyakan miskin. Tapi biarpun miskin materi, penonton teater adalah orang-orang yang kaya pengetahuan. Karena pendeknya, belajar teater, menonton teater adalah belajar menjadi manusia. Manusia berbudaya. Pemirsa, mereka bersuara lewat musik, peran, dan tari menyampaikan protes atas ketidakadilan dalam negeri. Banyak karya mereka pentaskan berharap ada yang bisa membawa perubahan. Telah hadir di meja Mata Najwa, pasangan suami istri yang merupakan pendiri, sutradara, dan pengelola teater koma. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, Nano Rianti Arno dan Ratna Rianti Arno. Selamat malam Mbak Ratna. Selamat malam. Selamat malam Mas Nano. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia membawa panggung teater koma ke Mata Najwa malam hari ini. Sudah hampir 40 tahun, 38 tahun teater koma berdiri dan pementasannya sudah 140 produksi. 142. 142 produksi selama kurun waktu 38 tahun. Itu perlu dikasih tepuk tangan. Mas Nano, apa kenikmatan terbesar memproduksi teater? Saya kira kita bisa langsung, penonton bisa langsung melihat keringat, melihat emosi. Sebetulnya orang melihat emosi di atas panggung itu kan bukan sesuatu yang tidak biasa seperti itu. Jadi orang bisa melihat apa yang dilakukan di panggung adalah sesuatu yang betul-betul nyata, konkret. Jadi mungkin itu yang menyebabkan penonton suka. Itu kenikmatan bagi penonton, kenikmatan bagi Anda yang memproduksi selama 38 tahun, apa kenikmatan yang dirasakan? Iya, saya juga tidak tahu kenapa teater koma bisa sampai 38 tahun. Ya sangat panjang sebetulnya. Itu jadi biasanya 1 tahun itu kami berpentas 2 kali. 2 kali di Gedung Kesenian dan di Taman Ismail Marzuki.
Jadi kenikmatan bagi saya adalah mungkin saya bisa menulis. Jelas tulisan itu akan dipanggungkan gitu, dan apa yang dipanggungkan paling tidak saya bisa melihat bahwa kalau pemerintah melakukan sesuatu yang salah, saya bisa menulis itu dan kemudian dipentaskan di atas panggung. Seringkali idenya itu, seringkali bahan tulisan ketika melihat pemerintah aneh-aneh. Ya seperti itu sebetulnya. Jadi intinya adalah banyak hal yang memang kalau ada sesuatu yang salah itu saya tulis dan kemudian tulisan itu dipanggungkan dan orang akan melihat itu sebagai sesuatu yang mudah-mudahan berguna itu. Mudah-mudahan berguna, tapi seringkali tidak. Berguna apa tidak? Tampaknya agak sedikit malu-malu mengatakan. Nanti saya akan tanya karena tidak boleh yang menjawab berguna atau tidak yang pengelolanya. Tapi sebelumnya saya mau ke Mbak Ratna, istri Anda yang cantik. Mbak Ratna, pertama kali tahun 77 bersama dengan, waktu itu masih pacar ya, belum suami. Betul. Bersama dengan pacar waktu itu mendirikan Teater Koma. Terbayang tidak akan selama ini, akan sampai 38 tahun? Sebetulnya nggak berani mengharapkan sebegitu panjang gitu ya, karena melihat perjalanan sebelumnya kan saya main teater dengan kelompok yang lain gitu. Tapi waktu itu saya bilang waktu namanya Koma adalah tidak pernah titik. Lu kok berat banget sih nama ini? Gila banget ya, karena pada saat itu main teater jual tiket 500 rupiah aja susah banget untuk meyakinkan teman-teman. Saya kebetulan bekerja di sebuah kantor gitu, untuk meyakinkan teman-teman di kantor menonton pertunjukan teater saya aja. Ngapain sih, katanya orang-orang teater orang-orang gila, katanya gitu. Jadi saya nggak mengharap, tapi nama Koma itu memicu saya untuk benar-benar tidak pernah berhenti. Saya yang muda pada saat itu lagi gila-gilanya teater, kepinginnya sih memang main teater terus gitu. Waktu itu malah kok setahun cuma sekali atau 2 kali aja sih, kenapa nggak 4 kali setahun gitu loh. Ambisinya seperti itu. Jadi antara ada ambisi untuk berteater terus, kemudian ada ambisi untuk mempertahankan teater itu biar tetap sebagai sebuah kelompok, tetap eksis gitu. Tetap eksis. Baik. Awal mula mendirikannya, ketika itu keinginannya atas dasar apa? Hanya pokoknya mau bermain teater, atau adakah yang lebih dari sekedar hanya ingin tampil di atas pentas pertunjukan? Tidak, sebetulnya nama Koma itu sendiri kan teater tidak pernah titik, artinya koma. Jadi koma itu akan terus-menerus melakukan sesuatu. Nah, sesuatu itu menyebabkan kita berpikir, dan karena kita berpikir maka ada banyak buku yang harus kita baca, ada banyak tontonan yang harus kita lihat, ada banyak hal yang memang harus diperhatikan. Artinya ketika kita melihat dalam tanda petik pemerintah misalnya gitu, itu juga sesuatu yang penting untuk dilihat. Kalau mereka berbuat sesuatu yang dalam tanda petik keliru, itulah saat kita menulis gitu. Jadi memang seperti itu. Apa karena itu makanya sekarang sudah sampai 140 karena pemerintahan ini selalu keliru? Iya, saya kira begitu. Banyak kelirunya. Ada satu pementasan opera kecoa. Ini sudah dipentaskan berapa kali? Mungkin tahun depan saya akan pentaskan lagi. Kalau penontonnya banyak, berarti memang dalam tanda petik pemerintahan tidak begitu bagus. Itu salah satu indikator melihat pemerintahannya. Kalau teater Koma yang karya-karyanya mengkritik pemerintah penuh, itu berarti pemerintahannya harus hati-hati Pak Jokowi. Hati-hati. Pembagian kerja, sang istri, sang suami, pembagian kerja teater Koma seperti apa Mbak Ratna? Sebetulnya kalau Mas Nano dari sisi artistik, saya sisi non artistik. Tapi kan Anda muncul di panggung juga. Betul, jadi memang asal muasalnya saya nggak pernah bercita-cita untuk mengurus hal-hal yang non artistik tadinya, karena saya sebelumnya dari kelompok yang lain juga seorang primadona gitu. Maksudnya di kelompok lain hanya bermain aja gitu. Ya saya hanya bermain aja, jadi betul-betul saya nggak ngurus manajemen, nggak ngurus tiketing, hanya main aja konsentrasi saya. Nah, waktu saya menikah sama Mas, waktu kita mendirikan Teater Koma, setahun kemudian kami menikah gitu. Terus dia bilang gini, saya mau cari duit buat apa no? Buat bikin pertunjukan teater. Terus saya udah menikah nih kita. Kok kamu nggak pernah bilang nyari duit buat kasih aku atau kasih anakku? Aku bilang gitu. Dia bilang cari uang untuk bikin pertunjukan teater. Waduh, gawat nih saya bilang. Terus akhirnya saya bilang ini, kayaknya saya mesti ikut mengatur manajemennya supaya jangan sampai rumah tangga terganggu
karena urusan dapur rumah tangga jangan terganggu dengan teater. Jadi saya bilang sama Mas Nano. Jadi sebetulnya ini keinginan lebih kepentingan pribadi sesungguhnya, Mbak Ratna. Kemudian gini, juga saya melihat bahwa banyak teman-teman yang laki-laki selalu nggak dilarang oleh istrinya untuk bermain teater. Karena katanya menyita waktu, terus kemudian nggak ada uangnya, terlalu banyak berkorban, Betul pokoknya kan segala macam itu semua betul kan? Itu semua betul. Tapi sebetulnya saya pikir gini, saya kan orang kantor selalu jam 8 tepat harus tiba di kantor, pulang jam 5 sore. Nah, yang soal on time itu, pekerja seni ini agak kurang on time gitu. Nah, itu harus dirubah. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka efisiensi waktu bisa terdapat. Jadi seharusnya orang-orang teater bisa sambil sekolah berteater juga, sambil bekerja berteater juga, melakukan banyak hal berteater juga, sehingga hidupnya stabil dalam arti kata berkesenian oke, tapi nggak bokeh, tetap punya uang dari penghasilan yang lain. Buat saya itu. Jadi saya pikir memang hidup dari teater tok seperti di luar negeri, rasanya belum mampu Indonesia melakukan seperti itu. Jadi harus ada kegiatan lain yang menopang. Bener. Dan karenanya kemudian Mbak Ratna fokus yang cari uang. Nggak cari uang, saya tetap main juga, tapi memanage, bukan cari uang sih, memanage gimana caranya mendapatkan sponsor, mendapatkan segala. Cari uang juga Mbak Ratna. Iya. Tepuk tangan buat Mbak Ratna. Baik. Oke. Ada juga hadir di studio Mata Najwa salah seorang pendiri teater koma di masa awal-awalnya. Ada Mbak Yayang Senior. Selamat malam Mbak Yayang. Kita kasih tepuk tangan dong Mbak Yayang. Jadi Mbak Yayang salah satu pendiri teater koma bersama pasangan Rianti Arno ini. Ketika pertama diajak, sempat ada keraguan nggak? Ah gila nih mau bikin teater, sempat mikir gitu nggak? Sama sekali enggak, karena saya memang suka main teater. Oke. Dan seperti Najwa bilang tadi, untuk nampang, saya buat nampang. Oke. Saya kepengen nampang gitu. Nah, karena Ratna itu sahabat saya di teater kecil, di mana memang dia itu primadona, saya selalu anak bawang. Jadi saya ketika diajak, saya senang sekali. Lalu ketika dikasih lihat naskahnya, wah, saya muncul terus sama Nano dan nggak ada dialognya. Naskah pertama, apa pementasan apa itu Mbak? Rumah Kertas. Rumah Kertas. Ya, saya muncul terus kepada Nano pergi, saya ikut. Saya nggak ada dialog. Dan memang Nano sengaja bikin begitu karena saya memang artikulasinya kurang bagus kan. Tapi yang penting muncul terus, yang penting nampang terus di panggung. Walaupun tidak ada dialog. Iya. Jadi saya adalah seperti hati nuraninya Nano gitu. Jadi harus bekerja aktingnya juga, karena harus sejiwa sama dia kan, kemana dia pergi itu. Pendiri dialog teater- saya cuma satu, dialog saya, FIFA. FIFA. Anda masih ingat bahkan satu kata itu Iya, Anda karena masih itu ingat? saya ciptakan sendiri. Cerita dong, Mas Nano, Rumah Kertas, pementasan pertama teater koma. Ya. Seperti apa waktu itu? Ya, itu cerita tentang seorang anak yang dalam hal ini bertengkar dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya selalu kemana-mana saja dia ikutin itu. Jadi sebetulnya itu akan kedua kalinya yang maaf-maaf nantinya itu orang tua itu adalah dalam tanda petik pemerintah mestinya sebetulnya. Itu Seperti Rumah itu. Kertas yang pertama. Mbak Yayang setuju tidak orang main teater itu harus sedikit gila karena nggak bisa berharap uang dari teater? Apakah karena itu Anda sekarang jarang main teater karena nggak dapat duit? Iya, gila sih nggak harus nekat ya. Harus punya tekad gitu. Ya, kalau mau mengharapkan uang jangan di teater, bukan. Jadi pemain teater nggak bisa kaya? Memang seperti itu. Ya, kita udah kayak ini, Naj, sudah kayak pikiran dan hati. Yang sekarang Indonesia kan nggak punya. Jadi bukan kayak materi tapi kayak pikiran dan hati. Iya. Itu pemain teater ya? Kasih Sama tepuk kayak- tangan dong. Kayak pikiran dan hati. Dan pada saat itu dia ada monolog yang sangat luar biasa, selalu direkam oleh Badan Intelijen untuk dilaporkan. Tadi Mas Nano cerita soal maaf. Ya. Dalam perjalanan panjang teater koma kerap kali dilarang muncul, kerap kali dibredel, kerap kali pemerintah takut atas apa yang akan ditampilkan oleh teater koma. Kita lihat cuplikan pertunjukan maaf yang waktu itu dibredel oleh pemerintah berikut ini. Waktu hamba ini raja diraja, hamba masih ingin memerintah, tapi rakyat sudah ogah, maunya pemilu terus, demokrasi terus.
Pers dan NGO asing memang selalu begitu. Gemar memburuk-burukan, gemar meniupkan kebencian, gemar mengutip sumber berita yang sangat sulit dipercaya kebenarannya. Manajemen rasa marah rakyat sudah berhasil kita kelola. Di masa depan, pengelolaan ampuh ini pasti akan diikuti oleh banyak penguasa. Menghibur, seakan-akan tolong lepaskan ikatan ini. Tolong lepaskan saya. Seakan-akan tolong. Tolong, saya dikelilingi oleh orang-orang gila. Tolong, saya dikelilingi orang-orang gila. Maaf, yang tadi kita lihat, itu kenapa sampai dibredel? Tidak dibredel sebetulnya. Jadi maaf-maaf tuh dipentaskan di tim itu selama 5 hari. Sebelumnya Rumah Kertas cuma 3 hari. Maaf-maaf 5 hari dan kemudian dipentaskan di UI pada waktu itu masih di Rawamangun. Oke. Gitu dan maaf tidak bisa dipentaskan di Bandung, di Jogja dan Surabaya karena ada normalisasi kampus pada saat itu. Jadi orang dari luar nggak bisa masuk ke kampus. Tapi saya anggap itu adalah pemberedelan yang pertama. Karena berikutnya adalah sampai kengtai, suksesi dan prakecoa. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi nggak dibredel, tapi kita tidak diizinkan main di luar Jakarta. Ceritanya sendiri tadi itu sepertinya ada penguasa yang... jadi yang paling bagus adalah Pak Saiful pada waktu itu juga tahun 78, kemudian diulang lagi, itu memberikan membikin sebuah MCK Center. MCK? Mandi cuci kakus, yes. Gitu kan. Dan pada saat itu dia ada monolog yang sangat luar biasa, selalu direkam oleh Badan Intelijen untuk dilaporkan. Jadi setiap hari direkam. Saya nggak tahu mau dilaporkan untuk apa, tapi paling tidak itu adalah sesuatu yang bagaimana pentingnya MCK itu untuk rakyat gitu. Tapi ya pada saat itu cerita itu adalah cerita tentang ya saya bilang bahwa rakyat jadi kambing congek pada saat itu. Sedemikian berbahaya ketika itu dianggap teater koma, Mbak Ratna, mandi cuci kakus saja sampai direkam oleh Intel. Padahal pertunjukan cuma ditonton oleh 500 orang kali 5 hari ya. Apa yang ditakutkan gitu ya. Saya juga heran bahwa harus ada Intel. Ada yang bilang di Intel lagi dalam, terus dia merekam. Tapi masalah bilang biar aja nggak apa-apa katanya gitu. Tidak apa-apa, sudah biasa. Dan akhirnya memang menjadi... Seterusnya seperti itu. Seterusnya seperti itu. Iya. Mungkin ini yang menyebabkan jadi terkenal larangan-larangan seperti yang muncul di berbagai media seperti ini. Ya. Polda cabut izin pentas suksesi teater koma. Ini tahun 90, media Indonesia ketika itu. Persisnya sendiri suksesi itu nyindir Pak Harto. Juga akan berusaha berbuat apa saja untuk bisa menjadi raja. Padahal jadi raja itu berat ya Paduka. Capek, makan habis tiap hari. Jam kerjanya saja kacau. Bisa 24 jam sehari. Kita tuh cuma para menantu, jadi tidak sepantasnya mengeluh. Udah. Wah, kita semua harus memperhatikan nasib rakyat kecil. Pinter. Apalagi perdagangan dengan mancanegara apa semua lancar? Oh ya, sangat lancar Paduka. Kerajaan sangat menunjang dan banyak memberikan kelonggaran. Ini sesuai dengan niat Paduka Raja untuk membuat swasta aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Itu jadi persisnya tahun berapa suksesi? Karena kita lihat cuplikan videonya memang belum terlalu bagus kualitasnya. Tahun berapa itu? Mbak Ratna? 90 ya. Tahun 90. 90. Sempat dipentaskan, baru kemudian ada larangan setelah dipentaskan beberapa hari begitu ya? Ya, pentasnya itu 2 minggu, 14 hari. Pada hari ke-11 dilarang. Aneh juga, padahal tiket udah sold out sampai hari kemarin. Jadi hari ke-11 kalau saya pikir sebetulnya nggak ada gunanya ya, tinggal 3 hari lagi
dilarang 11, tapi ya ada gunanya sih buat kami jadi terkenal banget waktu itu karena pelarangan. Itu justru membuat nama teater koma naik ketika Suksesi ini dilarang, akhirnya dilarang. Ya, jadi saya 10 hari itu ke Polda, ke Semanggi. Itu Tiap hari dipanggil tiap hari. Jadi orang kalau saya tidak pulang ke tim berarti saya ditahan gitu kan. Jadi 10 hari dipanggil. Diapain, Mas Nano? Dia Jadi ada negosiasi soal produser ditanyain di ruang sebelah, saya ditanyain ruang sebelah. Terus kemudian setelah berapa jam dia dipindah ke sini, saya dipindah ke sini. Gitu. Dan itu dengan pada hari ketiga saya tahu bahwa pertanyaannya sama. Apa itu misalnya pertanyaannya? Ya, siapa yang mengongkosi kami? Ada siapa saja di situ? Apa namanya? Ya pokoknya hal-hal yang kira-kira. Jadi dipikir teater koma ini ada backingnya. Kayaknya begitu. Ada orang kuatnya. Padahal tidak ada. Masa tidak ada? Ya tidak ada. Memang kami jadi yang paling kuat teater koma Ratna dan Nano. Ya kira-kira begitu sih sebetulnya. Tapi kok nekat ya, tahun 90-an bikin cerita tentang Suksesi itu nekat sih. Dan itu ketoprak sebetulnya. Tapi dilarang juga aneh gitu. Kita lihat ada beberapa cuplikan, tadi kata Mbak Ratna menjadi terkenal, mungkin ini yang menyebabkan jadi terkenal, larangan-larangan seperti yang muncul di berbagai media seperti ini. Ya, Polda cabut izin pentas Suksesi teater koma, ini tahun 90, media Indonesia ketika itu. Kita akan lihat, jadi ketika itu betul-betul menjadi sesuatu yang besar. Teater koma dilarang. Semua media headline. Sampai Herald Tribun datang segala macam. Wah, sampai capek lu ngeladenin media. Dan kemudian ada seorang dari kumpulan lawyer-lawyer, kenapa nggak di ini kan? Nggak kita ke bidang hukum katanya gitu. Ini nggak bisa melarang gitu karena izin sudah berjalan. Dibujuk-bujuk begitu. Tapi untung ada yang ngasih tahu, ngapain Rat katanya gitu. Kalau kamu ke hukum, taruh kata mana? Tapi proses ke sana itu mematikan. Mereka sengaja ada jangan-jangan ada yang ngoperin. Akhirnya waktunya Riantiarno sama Ratna cuma memikirin bagaimana kita menghadapi hukum. Ternyata itu benar juga karena saya lihat proses hukum di Indonesia itu bisa bertahun-tahun nggak habis-habis dan tidak selesai-selesai. Jadi memang sengaja tidak memilih itu. Tidak memilih. Persisnya sendiri Suksesi itu nyindir Pak Harto ya? Enggak, sama sekali enggak. Nggak apa-apa kalau ngomong sekarang, ngaku aja Mas. Enggak, benar-benar enggak. Jadi itu sebetulnya ketoprak. Dan kemudian ada seorang penguasa yang yang betul-betul mempermainkan anaknya gitu lah. Anaknya itu rebutan untuk mendudukin tahta, tapi pada akhirnya ada seorang jenderal yang kemudian menguasai seluruh kerajaan seperti itu. Itu ketoprak sekali. Dan ketoprak, tapi kok mirip-mirip yang itu? Ya itu ya. Saya ada kalau supaya fair saya mau tanya, ada politisi di studio Mata Najwa saat ini yang juga lagi akan berlaga di Pilkada. Kita kasih tepuk tangan Dedi Miing Gumelar, Mas Miing. Mas Miing, ketika itu Anda sempat ikut bermain, walaupun sebelumnya saya ingin Anda minta komentar Suksesi. Wajar kan ketika dulu dihentikan, kemudian dulu diinterogasi 10 hari, ketika itu suasananya wajar kan kalau orang takut pada dua manusia ini? Ya, saya kira di antara yang ditakutkan oleh Orde Baru adalah Riantiarno selain yang lainnya juga. Karena dimungkinkan bisa merubah pemikiran orang lain pada saat itu. Sebab teater itu adalah merupakan sebuah potret kehidupan. Jadi refleksi dari kehidupan sosial politik adalah adanya di teater. Hampir semua yang Mas Nano tampilkan, baik itu karya murni ataupun saduran, ya atau perkawinan tadi, itu memberikan gambaran potret kehidupan yang saat itu ada. Sementara Orde Baru tidak boleh ada sedikit teriak, apalagi jadi gelombang. Karena apa? Atas nama pembangunan maka tidak boleh tidak stabil. Pada saat itu begitu. Jadi makanya Mas Nano tetap dicurigai bagi apapun. Mungkin dia tidak berniat mengkritik karena suasananya paradigmanya ketakutan, orang wah Nano ngeritik nih, gitu loh. Saya kira semua ditanyakan ke Pak Nano tadi, yang modalin siapa, pada setengah mati nyari sponsor pada saat itu, ya kan? Susahnya. Makanya saya nggak mau main teater, 5 bulan latihan dibayarnya sekali udah habis duitnya. Tapi kan Anda akhirnya sempat ikut bergabung. Saya pernah, saya tanya tahun 90-an, dulu judulnya Pialang Segitiga Emas. Dan mungkin tontonan teater yang gabung dengan Bagito itu penonton terbanyak, karena di balai sidang, bukan di tim. Kita kasih tepuk tangan dong, terbanyak ketika itu. Iya. Pialang Segitiga Emas. Kenapa? Ditonton oleh 4.000 orang sekali pertunjukan. Dan itu hanya satu hari 2 kali pertunjukan. Kalau lebih dari 1 hari, Nano ditangkap juga waktu itu. Ya. Apa waktu itu ceritanya Pialang Segitiga Emas? Isu pertanahan waktu itu.
kawasan Kuningan menjadi segitiga emas, dan Setiabudi juga demikian. Dan di situ mafia-mafia pertanahan baik dari aparatur maupun pada orang swasta itu terjadi di situ. Anda jadi mafianya dulu, Mas? Penggusuran. Enggak, saya jadi satpam tapi pakai sepatu roda. Ya. Saya satpam gedung-gedung tingkat di Sudirman itu saya dulu ceritanya gitu loh. Masih ada nggak satu kalimat yang Anda ingat dari pementasan itu? Nana, itu 25 tahun yang lalu. Ya kan nanya boleh dong, katanya latihannya. Saya mau cerita. Kami 3 kali latihan, yang lain kan 5 bulan. Begitu dengan koma itu hanya 3 kali latihan. Dan itu pun 3 kali latihan, Mas Nano 3 kali ngetik naskah berubah terus. Sebab apa? Disiplinnya berbeda. Kalau mereka kan orang-orang teater yang disiplin dengan teks, dengan bacaan dan hafalan. Kalau kami kan kerjanya kerja cepat gitu loh. Jadi manggung, improvisasi, dapat duit, udah selesai gitu loh. Tapi kenapa waktu itu mau ikut? Kenapa? Kenapa waktu itu begitu? Saya yang ngajak Mas Nano untuk main sama kita. Oh, justru yang ngajak? Iya. Kenapa mau ngajak Mas Nano dan Mbak Ratna? Untuk menaikkan kelasnya Bagito waktu itu. Upaya meningkatkan kelas, oke. Maksud saya, barangkali kalau teater koma di Bredel, kan Bagito juga ikut ngetop juga waktu itu. Pada saat itu ada 3 nama seniman yang harus ada izin khusus. Ya termasuk di antaranya Rianti Arno, Oma Irama ya kalau nggak salah, dan guru waktu itu. Cuplikan-cuplikan berbagai pementasan yang diproduksi oleh Teater Koma. Yang ini juga menarik. Kita lihat sama-sama cuplikan opera kecoa berikut ini. Memang begini nanti para bencong di dunia. Cuma dari mafia. Begitu bosan langsung ditendang. Tapi Juli ini cinta sepanjang mati sama apa ya. Sudah. Remuk sudah hati ini. Ayo, pecah kecil-kecil dari aku. Langsung terbang pada yang topan. Aduh sakit perih. Dengar dulu. Kami orang kecil. Masalah kami hanya masalah perut. Tapi kenapa harus dia yang ditembak mati? Jika ada jalan untuk lebih baik, kami akan ikuti jalan itu. Asal bukan jalan yang penuh pelor dan jalan. Kalian masuk penjara, iya? Siap! Tapi saya disuruh Pak Komandan untuk menembak, Pak. Menembak itu boleh, tapi jangan pakai pistol. Itu cuplikan opera kecoa diproduksi tahun 90. Pertama kali tahun 85. 85, kemudian dipentaskan ulang 2003 kalau tidak salah. Itu dipentaskan ulang melibatkan Mas Butet. Mas Butet ya juga. Terus kemudian Hari Rusli masih jadi pemusik. Kemudian beberapa bulan kemudian dia meninggal. Oke, jadi itu sempat kenangan ketika terlibat dengan Mas Hari Rusli. Saya ingin tahu kalau gitu cerita opera kecoa dari Mas Butet. Mas Butet tadi pakai lambang negara besar tuh ceritanya sebagai apa itu? Ada jengkolnya itu. Itu pejabat kelas mana ceritanya, Mas Saya Butet? wali kota. Wali kota? Saya wali kota ya. Wali kota yang hobinya dodolan ke prostitusi kelas kecoa. Tapi bikin kebijakan-kebijakan yang merugikan para kecoa itu. Kecoa itu jadi melambangkan para pekerja seks komersial, PSK dan orang-orang yang tertindas di sana. Dan kenapa kemudian ini dibatalkan pementasan ini? Nggak tahu, karena mungkin ada utusan dari Jepang itu membantu untuk membuat lapangan golf. Salah satunya itu. Tapi sebetulnya ini soal korupsi juga sebetulnya. Jadi hal yang memang korupsi sebetulnya. Jadi sama sebelum ketika pertama kali dulu itu belum sempat dipentaskan, apa sudah sempat seperti suksesi? Tahun 85 sih tidak ada masalah. Ada masalah karena mereka selalu badan intelijen nonton di samping kanan kiri. Nonton sampai pertunjukan sampai habis aman lah gitu. Tapi yang kedua itu yang
kemudian mau dibawa ke Jepang sebetulnya. Tapi kemudian dilarang. Dengan alasan? Dengan alasan tidak mendidik. Tidak mendidik? Iya. Jalur ceritanya dianggap tidak mendidik? Iya. Karena cerita tentang prostitusi dan sebagainya gitu. Padahal Jepang udah siap 4 kota itu. Karena mereka sudah datang, jadi kita akan berangkat. Jadi akhirnya nggak jadi, coba ke DPR dan sebagainya, tapi akhirnya tidak jadi berangkat. Sempat ada perlawanan ketika itu dari para seniman. Kita ingin tampilkan ada beberapa. Jadi ketika itu Anda sempat berkumpul bersama teman-teman seniman yang lain, memprotes pelarangan itu? Teman-teman seniman juga concern dengan kejadian itu, kok ada pelarangan terhadap pertunjukan kesenian itu. Jadi kemudian kumpul dan menghadap Pak Sudomo, waktu itu menghadap ke DPR gitu. Tapi ya akhirnya nggak merubah kebijakan juga. Pada waktu itu Sudomo bilang bahwa kecoa dibawa ke Jepang karena menggunakan uang rakyat. Padahal sebetulnya uang rakyat itu bukan uang rakyat dari Jepang gitu. Akhirnya itu dibantah oleh mereka. W.S. Rendra terisak-isak baca sajak yang dilarang. Iya. Barangkali pada waktu itu belum pernah ada orang yang ke DPR pada waktu itu. Menyampaikan protes secara resmi ke DPR. Kalau sekarang kan hampir semua orang ke DPR. Jadi ketika itu baru pertama kali Anda mentas di DPR? Iya. Itu pentas di DPR Iya, hitungannya pentas di DPR. Pada waktu tanpa naskah tapi. Ini dia. Ada Pak Domo ketika itu beraudiensi dengan Pak Sudomo juga. Ini audiensi ke tempat Pak Domo. Tapi semua usaha itu gagal. Ya, apa yang Anda ingat dari momen ini, Mas Nano? Lupa saya. Senyum Anda lebar tapi di situ. Itu senyum basa-basi ya? senyum pemain teater ya itu? Hah? Saya masih muda. Padahal hati Anda dongkol, dilarang oleh Sudomo. Dongkol banget. Sempat ada frustasi waktu itu mau berhenti saja main teater sejauh itu? Saya pernah pada waktu suksesi saya mengirim hampir ke seluruh koran bahwa saya mau berhenti 1 tahun. Tapi kalau saya berhenti berarti kan saya kalah. Itu artinya saya harus terus. Itu. Jadi intinya kalau memang pemerintah tidak bagus gitu ya, itulah yang harus saya lakukan. Jadi Anda menolak kalah? Saya menolak, akhirnya saya udah kirimkan itu, dibuat semuanya, tapi akhirnya enggak deh, jangan berhenti deh, terus aja. Terus aja, dan terus sampai sekarang. Mas Butet, cerita soal teater koma yang dilarang pentas, perizinan sulit dan sebagainya. Saya tahu Anda juga mengalami hal yang sama ketika berusaha memboyong teater koma ke Jogja. Iya. Seperti apa ceritanya, Mas? Dulu itu kalau mau menyelenggarakan pertunjukan teater di Indonesia itu melewati sejumlah meja. Jogja itu saya kenali betul karena saya sering mementaskan juga kelompok saya, Teater Gandri. Juga begitu waktu teater koma saya unduh memainkan Rumah Sakit Jiwa tahun 92, itu minimal 12 meja harus dilewati. Jadi satu surat permohonan izin, ditok, stempel 12 meja dari unsur polisi, militer, lalu birokrasi. Semua harus dapat 12 ketok itu. Nah, banyak peristiwa lucu-lucu lah dalam perjalanan mengurus Rumah Sakit Jiwa ini waktu di Jogja. Apa ceritanya, Mas? Jadi waktu itu Anda membawa Rumah Sakit Jiwa pementasannya? Iya. RSJ. Judulnya RSJ. Jadi hampir sakit jiwa ya kira-kira itu. Itu ditanyain ya karena izin itu dari kepolisian, tapi rekomendasinya dari militer, dari birokrasi harus lengkap. Jadi ditanyain sama Pak Polisi saya waktu datang ke sana, Mas, ini kok grup apa ini dari Jakarta? Lenong ya? Iya Pak. Kok Rumah Sakit Jiwa? Yang main orang gila semua ya? Iya Pak. Pokoknya saya iyain aja, apa kata dia saya iyain, yang penting izinnya dapat gitu. Lalu saya serahkan naskah, udah lolos, akhirnya dapat izinnya benar. Begitu udah dapat izin, saya mulai publikasi. Karena kehadiran teater koma di Jogja waktu itu adalah yang pertama, itu saya dapat support dari partner media, koran Kedaulatan Rakyat, saya dikasih space iklan. Maka setiap hari saya bikin iklan yang aneh-aneh. Salah satu iklannya itu headline-nya adalah lolos sensor. Wow. Lalu logo RSJ teater koma tanggal segini. Kebetulan pada hari itu Kapolri sedang berkunjung ke Jogja. Lalu dia baca koran. Kok lolos sensor? Dipanggillah itu Kapolres Sleman. Kenapa kamu meloloskan RSJ? Loh, ini kata Mas Butet cuma rombongan orang sakit jiwa.
Barulah kemudian para polisi Jogja ngeh tentang teater koma, bahwa ini kelompok yang dianggap berbahaya. Dipanggillah kemudian saya ke sana. Loh Mas Butet, itu ternyata kelompok teater berbahaya. Enggak berbahaya, itu aman-aman saja. Loh katanya orang-orang gila. Loh itu orang teater Pak, orang-orang baik. Enggak, ini orang yang tidak baik. Loh Bapak yang mengatakan. Saya bilang itu orang-orang bukan orang baik. Terjadilah perdebatan gitu. Mereka itu Pancasila saja. Wah, Pancasila banget. Akhirnya pokoknya saya jaminannya Mas Butet, kalau sampai nanti ada apa ya saya tangkap pertama Mas Butet. Wah, makasih Pak. Akhirnya lolos. RSI berhasil main di Jogja, dan setelah reformasi terjadi sekali lagi saya pernah mengunduh sampai Ingtai di Jogja. Luar biasa. Jadi cerminan ketika itu saya ingin masih kilas balik Mbak Ratna. Ketika itu jadi seberapa sulit teater koma untuk bisa tampil, karena tadi dibawa ke Jogja saja harus lewat 12 meja, Mas Butet harus dianiaya dalam tanda kutip seperti itu, diintimidasi dan sebagainya. Itu makanan sehari-hari ketika itu. Ya, karena kalau kita mau di tim, sebetulnya semua pertunjukan kesenian bisa main aja karena tim punya izin tahunan gitu. Cuman pada saat itu ada 3 nama seniman yang harus ada izin khusus. Ya, termasuk di antaranya Rianti Arno, Oma Irama ya kalau nggak salah, dan guru waktu itu. Jadi berarti jadi saben kita nggak bisa dadakan tuh. Jadi harus jauh-jauh hari, jangan sampai nggak dapat izin gitu. Seberapa sering kemudian Anda Mas Nano harus membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap naskah, harus mau mengikuti apa katanya penguasa ketika itu? Waktu RSJ saya dipanggil ke Pangdam. Jadi semua angkatan udara, angkatan laut, polisi, militer segala macam itu rata-rata pangkatnya kapten. Jadi mereka itu punya naskah. Naskahnya itu kalau hijau boleh, kalau kuning harus dibahas, kalau merah nggak boleh. Terutama jalan tol nggak boleh, sapi nggak boleh. Pokoknya maksudnya sapi, jadi karena kata dialog ada, kalau ada sapi nggak boleh, jalan tol nggak boleh. Kenapa ya? Nggak tahu, karena sapi mungkin Pak Harto punya sapi mungkin. Oh, jalan kira-kira tol itu juga ya? nggak boleh gitu. Jalan tol karena apa kira-kira? Karena ada salah satu putri Pak Harto punya jalan tol. Kira-kira. Jadi seperti itu dah. Nah, pada waktu itu mereka meminta bahwa saya harus mengubah naskah. Saya bilang boleh, saya ubah. Jadi yang merah tuh nggak boleh. Akhirnya saya ubah. Tapi kan mereka tidak melihat teks gitu kan. Jadi ketika itu malah lebih tajam kalau menurut saya. Malah sengaja ada ubah jadi lebih tajam. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi ketika itu banyak juga yang menonton para tentara yang berbaju hijau. Itu sering sekali menjadi penonton yang reguler datang ke pentas-pentas teater koma. Waktu Opera Kecoa seperti itu. Jadi pada waktu pada waktu rumah sakit jiwa ada seorang menyalami saya, dia bilang bahwa dia mengikuti saya dari maaf. Waktu itu pangkatnya letnan. Jadi dia udah pensiun pada waktu itu, dan dia seneng melihat itu sebagai laporan. Kemudian dia membawa istrinya seneng, kemudian membawa anaknya. Dia akhirnya menjadi penonton teater koma. Padahal awalnya ditugasi menginteli. Padahal ditugasnya menginteli seperti itu. Akhirnya menjadi penggemar teater koma. Pak Azri Saleh saya ingat dia selalu mengajak anak, terus kemudian dia punya anaknya lagi, cucunya ya, dia bilang, aduh saya kalau udah lulus SD boleh nonton teater. cerita-cerita tentang bagaimana sekarang penonton teater koma bertambah, tidak hanya orang tua, tetapi kemudian juga anak sampai cucu. Cerita-cerita seperti itu menggambarkan apa tentang teater Anda, Mbak Ratna? Karena begini, saya kira selalu memang datangnya dari keluarga. Jadi orang tua yang senang dia membawa anaknya untuk menonton seperti itu. Karena memang sekolah kita nggak punya kurikulum drama kan, sementara kalau di luar ada kurikulum masuk dalam kurikulum, sehingga menonton teater tuh menjadi salah satu, kadang-kadang diwajibkan, atau kalau naskah yang sudah mereka
baca tuh mereka ingin melihat juga pertunjukannya gitu. Pak Aziz Saleh saya ingat dia selalu mengajak anak, terus kemudian dia punya anak, anaknya lagi, cucunya ya, dia bilang, aduh saya kalau udah lulus SD boleh nonton teater koma karena syaratnya lulus SD boleh nonton teater koma gitu. Itu menjadi prasyarat dan jadi kebanggaan. Saya ingin bertanya ke seorang wartawan yang juga penulis buku Teater Koma, Potret Tragedi dan Komedi Manusia Indonesia. Kita kasih sambutan Mas Heri Gendut Janarto. Selamat malam Mas Heri. Kenapa kemudian loyal dan kenapa bisa turun-temurun penonton teater koma itu? Jadi tidak membiarkan penonton itu terputus. Artinya anak-anak SMA pun dirangkul. Lantas juga anak buah teater koma semua itu getok tular memberitahu ke masyarakat bahwa kami akan pentas. Jadi semua media, semua lubang, semua celah itu dimasuki oleh teman-teman teater koma. Tidak menganggap enteng, toh kami sudah hebat, sudah sekian puluh tahun, tapi tetap melakukan itu, never ending struggle-nya itu yang saya mencatat itu luar biasa dari penting, reaksi penonton penting untuk Mas Nano selesai mementaskan, melihat apa yang orang bisa nikmati dari pertunjukan, itu penting untuk Anda? Nah, sebetulnya konten lebih penting, artinya apa yang kira-kira sesuatu yang salah itu harus dilakukan dan saya menulisnya itu. Jadi penonton juga penting gitu. Dan ada satu pertunjukan teater koma yang dipentaskan sampai lebih dari 104 kali. Luar biasa. Kita lihat cuplikan Sampek Engtai berikut ini. Dia sudi mencintai aku. Aduh celaka Engtai. Kemasukan setan banci mana kamu? Bukan banci. Aku perempuan. Lihat. Aku perempuan. Asli tulen. Engtai. Belum percaya? Apa aku harus buka seluruh pakaianku ini biar lebih jelas? Engtai, aku. Baiklah, akan aku buka seluruh bajuku. Iya. Sebetulnya sih, ini terjadi lantaran juragan muda tidak mau badung sedikit. Kalau pasangan sudah sangat agresif begitu, ya tabrak saja. Urusan belakangan. Kalau dia laki-laki, hitung-hitung tambah pengalaman. Kita memang berjodoh. Tunggu aku sampai aku datang. Sampek Engtai dipentaskan sampai 104 kali. Apa yang istimewa dari pertunjukan ini, dari produksi ini, sampai berkali-kali orang minta lagi dan lagi? Yang aneh selalu penuh. Selalu penuh? Selalu penuh gitu. Jadi terakhir kemarin kita main di sebuah tempat, penontonnya 2.500. Itu 4 kali. Itu juga penuh. Full house 2.500? Nggak tahu ya, nggak tahu bagaimana seperti itu ya. Memang barangkali ini kan soal Romeo Juliet yang nggak jadi itu kan. Ya ini ceritanya di negeri Cina, tapi sebetulnya saya sadur dia di Banten sebetulnya. Jadi ada VOC-nya, ada Sundanya, ada segala macam. Jadi sesuatu yang milik kita sebetulnya gitu. Itu tadi dari cerita yang memproduksi. Saya ingin dengar komentar salah satu pemain teater juga. Ada Mbak Ine Febrianti. Selamat malam Mbak Ine, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Mbak Ine, Anda bermain teater tapi juga bermain film. Pertama kali terlibat bersama-sama teater koma itu persisnya produksi teater yang mana? Kebetulan tahun 2000 pada saat itu saya diminta untuk main di FTV Sampek Engtai ya Mas Nano. Nah pada saat itu Mas Nano sedang produksi opera Primadona. Saya waktu itu kali kedua saya main teater. Jadi waktu Mas Nano meminta saya untuk menjadi kejora, saya langsung nggak mau pikir panjang, saya langsung ambil. Dan ternyata memang saya banyak dapat pelajaran di situ. Jadi waktu itu saya kalau nggak salah waktu itu masih muda ya Mas Nano ya. Saya masih 23, masih selebor, cuek.
Tapi ketika saya belajar di teater koma saat itu, saya belajar disiplin, saya belajar efisiensi, saya belajar gimana caranya ketika saya di panggung. Waktu itu saya berperan sebagai kejora yang dari 16 tahun sampai 70 tahun. Jadi mesti keluar panggung, masuk panggung, ganti baju, sekian second mesti ini. Jadi itu benar-benar pelajaran buat saya. Dan setelah itu saya jadi lumayan gak selebor. Mempengaruhi Anda ya? Di Kudus itu ada apa namanya yang nonton tuh tukang jamu, tukang beca, oplet. Itu mereka ada apa ditanyain, wah kalau teater modern kayak gini, kok dari dulu gitu. Regenerasi di keluarga dan kemudian membuka peluang sehingga semakin banyak orang yang bisa terlibat. Betul. Dan teater koma bisa menjadi lebih banyak milik lebih banyak orang lagi. Apakah juga ini salah satu caranya? Kita akan lihat cuplikan bagaimana teater koma melakukan berbagai cara unik untuk mengenalkan teater ke masyarakat lewat cuplikan yang berikut ini. Sementara itu, Steve bekerja pada waktu pulang naik toko mencari uang pendataan. Susah tidak sih jadi anggota teater koma? Ingin bergabung susah tidak? Kita ini udah 14 ya, 14 generasi sebenarnya. Jadi 14 angkatan. Itu dulu apa namanya mereka apa namanya menulis surat kepada kami. Biasanya dari sekian puluh tuh kami cuma memilih antara 15-16. Dan kemudian 15-16 itu kita panggil, ada wawancara, jadi kita pilih betul-betul. Terus ada pelatihan buat mereka selama 6 bulan gitu, dan itu gratis. Jadi memang saya bikin mereka gratis karena saya betul-betul mendapatkan ilmu dari Teguh Karya itu gratis. Sebetulnya angkatan itu kita menerima anggota tuh nggak selalu punya waktu gitu ya. Jadi tapi yang benar-benar kita audisi itu ada 14 kali angkatan. Okay. Tapi ada juga seperti kayak Ine gitu, termasuk yang nggak angkatan tapi dia datang, dia bilang mau ikut teater koma, lalu Mas Nano melihat ininya dan saya juga waktu itu nanti bener nih mau latihannya begini gitu ya. Itu yang termasuk. Nah ini yaitu ada juga beberapa yang seperti itu juga ada gitu ya. Dan kini putra-putri Mbak Ratna, Mas Nano juga menjadi bagian dari teater koma. Saya ingin kita beri tepuk tangan Mas Rangga Riantriarno. Selamat malam Mas Rangga. Mas Rangga ikut gabung teater koma karena nggak enak hati sama papa mama atau karena memang cinta dunia teater? Katakan sejujurnya Mas. Ya dari kecil ngelihat, tapi begitu masuk umur 20-an saya baru ngelihat, oh ternyata susah juga ya main teater, nggak usah main teater deh, sempet kepikiran gitu. Oh sempat malah terbersit tidak mau main teater? Melihat kesusahan orang tua? Kesulitan orang tua. Kayaknya bikin pertunjukan teater kok dilarang terus. Saya juga ngalamin juga kan, ikut merasakan om-om dan tante-tante nangis di belakang panggung waktu dilarang, nggak jadi pertunjukan. Oh jadi sebetulnya pada nangis ya? Saya Tadi juga pernah ikut ke Medan. Ceritanya kok kayaknya tegar banget, sebetulnya di belakang panggung nangis-nangisan tuh. Drastis. Tapi belakangan-belakangan ada angkatan 2000, angkatan 2005, ada yang teman-teman yang seumuran, terus sering ngobrol sama mereka, ya lama-lama oh iya ya menarik juga ya dunia teater ya.
Akhirnya 2006 baru ikut latihan. Sekarang bahkan sampai menyutradarai? Iya, waktu itu dikasih kesempatan tahun 2011, ada naskah dari Slovenia, nama penulisnya Ewald Vlisar, judul Inggrisnya sih Antigone Now. Dan itu yang pertama kali? Yang pertama Sekarang kali. sudah mulai ketagihan? Belum. Oh, belum, harus beberapa kali dikasih tantangan. No. Saya ingin diceritakan soal pementasan yang berikutnya. Inspektur Jenderal. Saya ingin tahu ceritanya seperti apa. Mas Nano, Inspektur Jenderal. Itu mudah saja sih. Ada seorang wali kota yang korup. Seluruh bagian yang ada di wali kota itu korup juga, termasuk polisinya. Itu kayak siapa ya, Mas? Nggak tahu. Kalau mau nyindir siapa bukannya bingung. Setiap hari kita baca di media dan apa, ada aja yang korupsi. Apakah itu memang salah satu cara membuat teater koma selalu relevan, mengangkat persoalan, mengangkat gambaran di tengah masyarakat dan menyajikannya dalam bentuk teater? Ya. Ya sekarang yang wali kota yang korupsi siapa kan kita nggak tahu juga. Mungkin banyak ada sih, Mas. ya. Banyak. Ya? Banyak. Saya ada listnya mau, Mas. Padahal Mas Nano bilang gini, aduh males banget ya baca berita setiap hari. Apa beritanya berita korupsi juga. Padahal akhirnya dia nulisnya juga soal korupsi juga gitu. Nulisnya soal korupsi. Karena hampir jenuh kita mendengar itu di berita, membaca di koran gitu ya. Terus saya bilang itu nanti nggak ada yang nonton karena kayaknya korupsi udah di mana-mana gitu. Tapi yang paling bagus ini kan naskah Rusia dari Nikolai Gogol. Tapi saya bikin wayang. Jadi saya sadur sedemikian rupa ada 5 adegan wayang yang betul-betul meminta bahwa wali kota harus berhenti karena dia korupsi. Wali kota kita itu yang korupsinya gila-gilaan harus diganti. Ada yang Anda inginkan dari pementasan ke-142 di tahun ke-38 ini? Ya banyak hal sih sebetulnya. Yang pertama mudah-mudahan tidak ada wali kota yang korupsi gitu. Tidak ada lurah yang korupsi ya. Tidak ada menteri yang korupsi. Tidak ada presiden yang korupsi. Gitu kira-kira seperti itu. Tapi minimal kita menonton dulu teater koma cuplikannya Inspektur Jenderal di Mata Najwa. Kita saksikan sama-sama, ini dia cuplikan Inspektur Jenderal live di Mata Najwa. Dia itu menuntun, selalu ada harapan, hubungan baik mengatasi kesulitan. Kasih tahu kalau kita ada kesalahan, mengajari dan tidak menyalahkan. Dialah pemimpin menuju kesejahteraan. Wali kota koruptor, masa sangat dikenal di ibu kota? Wali kota itu jadi bahan pembicaraan semua sepupu kita. Dia harus secepatnya diganti. Masa tidak ada wali kota lain yang lebih baik? Ah, itu dia. Datang Pelitit, Sri Kayon, dan Bungo. Tepat waktu juga mereka. Ada apa lagi ya? Pagi begini sudah mau meeting? Aduh. Ada perkara apa lagi nih, ha? Pelitit, apakah kamu sudah ready? Ready? Ya. Siap? Ya. Siap apanya? Kami baru datang, sudah disuruh siap. Apanya yang siap? Nama saya Pelitit, mataku tajam. Jangan main-main. Ada apa sih? Namanya bukan Pelitit, tapi sir tajam. Pelitit tentu cuma julukannya aja. Pelitit. Nama kamu juga bukan Bungo, ya? Namamu Eriwatan. Tapi kamu suka bunga, jadi kamu dipanggil Bunga.
Buna. Sri Kayon baru udah asli dia. Emang gue suka bunga. Kayan, namaku memang si Kayon. Bapak gede dan Kayon. Ini ada apa ya? Kita mau perang sama Amarta. Musuh kita sangat kuat. Apa ini soal perang? Iya. Perang! Lawan Amarta. Padahal kota ini penduduknya tenang. Kita seperti tidak tahu apa-apa. Perang itu bunuh-bunuhan. Bagaimana kita bisa ikut perang? Wali kota kita itu yang korupsinya gila-gilaan harus diganti. Dapat diganti. Kita harus segera protes sebelum perang ini terjadi. Pada Inspektur Jenderal itu kita akan mengadu. Dia harus mendengar. Untuk itu dia datang kemari. Kawan-kawan, masih ingat lagu kita? Kita maju protes, menyanyikan lagu kita itu, mengganti pimpinan. Dia itu menguasai dan bukan majikan. Dia menyebarkan aroma ketakutan dan rakyat ini selalu saja disalahkan. Tahu memerintah dan pelit anggaran. Uang hanya untuk dirinya sendiri saja. Teater Koma sering mengkritik penguasa dari lakon Sampek Engtai hingga opera kecoa. Pengelolanya bolak-balik ke kantor polisi, kenyang menghadapi sesi-sesi interogasi. Penguasa terus-menerus mengawasi sebab dicurigai berbuat subversi. Bahkan diktator bisa cemas dengan seni, apalagi juga sudah bicara soal suksesi. Rezim tiran sudah lama diganti, suksesi kini menjadi hal yang pasti. Represi bukan semata dari aparat negara, tekanan bisa datang dari mereka yang tak siap berbeda. Korupsi pun jelas masih ada, bahkan kian menyebar dan merajalela. Teater masih bisa tetap relevan selama sanggup merespons kenyataan. Hampir 4 dekade usia Teater Koma, 100 lebih karyanya mewarnai Indonesia. Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan.